Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk terus-menerus berbekal menyiapkan pertemuan kita dengannya, dan kita paham betul, sadar betul bahwa harta dunia yang kita miliki, anak-anak yang kita punyai, dan apapun yang saat ini berada di tangan kita tidak akan bermanfaat apapun ketika nanti kita bertemu dengan Allah di saat kita tidak memiliki hati yang bersih, qalbun salim, sebagaimana yang Allah tegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih. Kehadiran kita di majelis ini dan di majelis-majelis yang lain insya Allah dalam rangka menyiapkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menemuinya dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang bersih, dengan bekal-bekal amal yang cukup. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Hari ini hari apa, Ibu-ibu? Hari Jumat. Ya, hari Jumat. Tadi saya agak kaget nganter anak sekolah. Kalau sekolah kita nggak libur, cuma kok jalan sepi banget.
Ini habis demo atau habis apa? Oh iya, hari ini tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal diliburkan kenapa? Memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hari gini bukan waktunya lagi kita berdebat apa hukum Maulid Nabi. Bukan waktunya lagi kita berpolemik Maulid Nabi itu bid'ah atau sunnah. Pada momentum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang lebih penting untuk kita bicarakan, ada yang lebih penting untuk kita perhatikan, adalah mahabbatur Rasul kita, cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sedalam apa? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Kalau kita ditanya cinta enggak kepada Rasulullah, kok jawabnya ragu gitu? Kata para bujangga, cinta itu menghajatkan kata-kata, apalagi mencintai seorang wanita itu penting untuk mewujudkan atau mengucapkan cinta itu menjadi kata-kata, penting Pak. Jadi ibu-ibu ini meskipun panjenengan sudah menikah puluhan tahun, sudah punya anak banyak, wis meh duwe putu, itu masih butuh dikirimi stiker I love you. Anak wis pirang-pirang jek takon, jane kowe iki tresno ora? Karena memang cinta itu perlu penegasan. Maka saya mau tanya, cinta enggak ibu-ibu kepada Rasulullah? Lebih cinta mana? Kepada Rasulullah atau kepada suami? Tadi dengar Pak ya, yang suaranya kenceng. Ya. Istrinya siapa Pak? Lebih cinta mana kita kepada Rasulullah atau kepada anak kita? Ada yang jawab lebih cinta kepada anak. Lebih cinta mana kita kepada Rasulullah atau kepada kedua orang tua kita? Mulai tambah ragu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan kalian sampai aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya dan seluruh manusia.
Jadi kalau kita masih ragu, apalagi sampai diucapkan tadi lebih mencintai Rasulullah atau lebih mencintai anak-anak kita, suami-suami kita, istri-istri kita, orang tua kita, dan seluruh manusia, berarti iman kita belum sempurna. La di sini bukan nafyul kamal, tapi bukan nafyul jami, ya, tapi nafyul kamal, bukan menafikan keseluruhan, tetapi menafikan kesempurnaan. Jadi jangan diartikan la yu'minu itu tidak beriman. Wah, kalau nggak beriman berarti kafir dong Ustaz. Enggak. Maksudnya adalah nafyul kamal. Jadi belum sempurna. Ada imannya tetapi belum sempurna. Ya, berat kan Bu? Jadi kita itu memang harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari cinta kita kepada siapapun. Saat mendengarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Umar ibnul Khattab bertanya radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku harus mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku sendiri? Ini Umar ibnul Khattab adalah seorang sahabat yang sangat berkarakter, cerdas, kuat, bukan hanya ototnya tetapi juga otaknya. Ini dulu preman Mekah, Bu. Ya. Tapi preman bukan hanya kuat fisiknya tetapi juga pikirannya cerdas. Ya. Biasanya orang seperti ini keakuannya juga tinggi, cintanya kepada diri sendiri juga tinggi. Makanya dia bertanya, apakah aku harus mencintaimu lebih daripada cintaku kepada diriku sendiri? Jawaban Rasulullah, iya. Jadi saya mau tanya lagi, ibu-ibu, kita cinta nggak kepada Rasulullah? Lebih cinta mana? Rasulullah atau anak-anak kita? Lebih cinta mana? Rasulullah atau suami dan istri kita? Lebih cinta mana? Rasulullah atau kedua orang tua kita? Buktinya apa? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ya, karena cinta itu selain menghajatkan kata-kata, tetapi juga harus ada buktinya. Kalau panjenengan tiap hari suami panjenengan bilang I love you, tetapi tidak pernah menafkahi, ya, itu kalau bahasa kampung saya gombal mugion. Ya, gombal mugion. Kalau ada seorang laki-laki atau seorang perempuan mengatakan cinta kepada kekasihnya tetapi tidak ada bukti dari cinta itu, sama sekali hanya sekedar klaim dengan ucapan kata-kata, ya berarti omong kosong. Cinta kita kepada Rasulullah pun juga butuh bukti. Gak bisa kita hanya sekedar mengklaim cinta Nabi, cinta Rasul. Buktinya apa? Karena efek dari
cinta kita kepada Rasulullah itu juga besar. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti di surga akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau dia cintanya kepada atlet-atlet sepak bola, ya engkau dikumpul ke sama atlet-atlet sepak bola. Kalau cintanya sama artis-artis drakor, ayo ibu-ibu yang kecanduan drakor, ibu-ibu bukan mbah-mbah, terutama para Mahmud Abbas, mama muda anak baru satu, ya, hati-hati kalau kecanduan drama Korea ya sampai masuk ke hati. Siapa aja tuh, Lee Min Ho, ya, Kim Tae-young, kalau saya nama Korea saya di rumah Kim Din Lim, Hakim Mudin Salim. Istri kalau lagi sayang manggilnya itu Kim Lim, Kim Din Lim. Tapi kalau lagi marah manggilnya Udin. Hati-hati Bu. Kalau kita senengnya sama mereka-mereka itu ngefans, ya hati anak-anak kita banyak yang kayak gitu. Anak-anak kita itu banyak yang menjadi BTS Army. Apa meleh niku? Ya, itu apa, pecinta boyband BTS. Ya, ada yang sukanya Blackpink, ada yang sukanya SNSD. Tahu saya, karena kita sering ngisi mahasiswa harus riset dulu apa yang mereka sukai, alasan. Jadi almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya di dunia. Kalau cinta kita kepada Rasulullah kuat, melebihi cinta-cinta kita kepada selain beliau, maka insya Allah kita nanti akan dikumpulkan, dipertemukan dengan Rasulullah. Ini efeknya boten bain-bain besar. Maka butuh bukti, dan apa buktinya? Yang pertama, ma'rifatul Rasul. Kita harus mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Logis nggak sih ada orang menyampaikan I love you, aku cinta kamu, tetapi orang tersebut tidak mengenal dirinya, tidak mengenal sosok yang dicintainya? Gak logis. Maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Gak mungkin dia akan sayang kalau tidak kenal. Maka bohong kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi kita tidak mengenal Rasulullah dengan baik. Sejauh mana kita mengenal Rasulullah? Berapa buku sirah Rasulullah yang sudah kita baca? Bisa nggak kita menyebutkan nama lengkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kakek beliau yang ketujuh minimal? Tahukah kita siapa saja istri-istri Rasulullah? Ibu-ibu nih. Siapa saja ummahatul mukminin? Siapa saja putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tahu nggak?
Tahukah kita bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri beliau, bersama anak-anak beliau, bersama cucu-cucu beliau, dengan tetangga, dengan sahabat, bahkan dengan musuh di peperangan? Bagaimana akhlak beliau? Bahkan tahu nggak kita bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita mengeluhkan hari ini anak-anak kita lebih ngefan kepada artis-artis Korea, boyband Korea, girl band Korea. Kita harus sadar, soalnya mereka tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Saya sering, Bu, di Japri mahasiswa mau bimbingan skripsi, kalau lihat dari fotonya cowok, tapi ternyata cewek. Yang dipasang itu foto idola-idolanya tadi, Kim Tae-yong, Lee Min-ho, Leng Tai-wong. Ya, ternyata itu artis Korea. Pernah juga di kelas itu saya lihat HP begini ya. Ini di sini dipasang foto cowok. Ya, saya tanya, "Wih, bapakmu?" Ya, bukan gitu. Saya juga nggak percaya kok ganteng men gitu. Ternyata idolanya. Begitu cinta mereka sama mereka, sampai dipasang di HP, dipasang di foto WhatsApp. Ya. Ini karena sangat kenal, tahu penampakan fisiknya. Apakah mereka semengenal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena tadi tak kenal maka tak sayang, dan nggak mungkin sayang kalau nggak kenal. Termasuk penampakan fisik Rasulullah. Tahukah anak-anak kita, bahkan kita sendiri mungkin banyak yang nggak tahu bagaimana penampakan fisik Rasulullah. Padahal ada kitab khusus yang membahas tentang itu. Al-Imam At-Tirmidzi menyusun kitab yang menjelaskan tentang fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau namakan dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dijelaskan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ganteng, lebih ganteng dari Lee Min-ho, lebih ganteng dari Kim Tae-yong, apalagi Kim Din-ling. Ya, ganteng banget, sampai sahabat Rasulullah Ka'ab bin Malik itu mengatakan, la utiq, aku nggak kuat, kalau bahasa sekarang nggak kuku, menatap lama-lama wajah Rasulullah karena saking gantengnya. Ini persaksian laki-laki tentang kegantengan laki-laki yang lain. Padahal kebanyakan laki-laki itu sulit mengakui kegantengan laki-laki yang lain. Dia merasa paling ganteng. Terus kenapa mboten? Suami jenengan kayak gitu mboten? Ini dipersaksikan oleh seorang sahabat, seorang laki-laki juga. Berarti memang betul-betul
ganteng. Gantengnya bukan relatif lagi, tapi absolut. Kan ada yang ganteng itu relatif, cantik itu relatif, tapi ada juga yang absolut. Seluruh orang kalau lihat dia sepakat kalau dia ganteng. Dipersaksikan oleh para sahabat betapa bau badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meskipun nggak pakai Rexona, meskipun nggak pakai deodoran, tapi harum. Sampai para sahabat bersaksi tidak ada bau minyak kasturi yang lebih harum. Tidak ada minyak kasturi yang lebih harum melebihi harumnya keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keringat beliau itu kalau menetes dari kejauhan terlihat seperti mutiara yang berjatuhan. Dipersaksikan juga oleh para sahabat bagaimana telapak tangan Rasulullah. Mereka tahu itu karena sering bersalaman dengan Rasulullah. Itu sangat halus. Boten kapalan kados panjenengan. Sampai dipersaksikan aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih halus melebihi halusnya tangan Rasulullah. Padahal Rasulullah niku nggih umbah-umbah. Rasulullah itu juga isah-isah. Rasulullah itu juga pegang pedang, pegang tombak, ikut berperang bersama para sahabat, bahkan memimpin menjadi yang paling depan. Sampai dipersaksikan oleh para sahabat ketika sedang peperangan itu tidak ada seorang pun yang paling dekat dengan musuh kecuali Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau perang neng ngarep boten teng buri. Tapi anehnya tangan beliau itu halus, dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata beliau itu yang hitam sangat hitam, bagian hitamnya, yang putih sangat putih, jadi bening banget, seperti mata anak kecil. Ya, mata anak kecil itu yang bagian hitam kan hitam, yang putih bersih. Ya, beda dengan mata-mata kita hari ini. Yang hitam sudah mulai pudar, yang putih beruat. Itu kata orang menandakan salah satu dari dua hal. Kalau nggak banyak dosa, banyak penyakit. Ya, kalau Rasulullah enggak, sampai beliau wafat mata beliau bersih, yang putih banget, yang hitam kalah. Kalau beliau bersama sahabat yang tinggi, ukuran tubuhnya bukan ikut tinggi, beliau lebih pendek. Kalau bersama sahabat yang pendek, beliau lebih tinggi. Artinya apa? Ya, tingginya proporsional. Laki-laki itu kalau terlalu tinggi, gak bagus, gak enak dilihat, nyangkut terus ke pintu. Ya, tapi kalau terlalu pendek juga, ya, gak ideal. Rasulullah itu sedang saja. Beliau itu perutnya six pack, ya, nggak kayak perut kita nih Pak. Coba pegang perut semua. Kalau foto harus tahan nafas. Rasulullah enggak. Beliau itu kalau berjalan disebutkan ya jalannya cepat, seperti seseorang yang turun dari gunung membawa beban. Jadi jalannya Rasulullah itu buatan kelemar-kelemar.
Orang yang jalannya kelemar-kelemar kelihatan kalau dia bukan orang penting. Gak ada yang menunggu dia. Tapi Rasulullah itu jalannya cepat, urusannya banyak, banyak yang menunggu. Kalau jalannya pelan-pelan, ya. Jadi dari jalan saja kita sudah bisa lihat ini orang penting atau enggak, ini orang sukses apa enggak. Nek mlakune leda-lede, ya itu bukan tanda orang sukses. Oh, buktinya itu orang kaya raya itu jalannya nyantai. Ya itu berarti belum sukses, betul. Ya. Kalau Rasulullah jalannya cepat. Ini penampakan fisik Rasulullah yang luar biasa. Ya. Yang kalau anak-anak kita tahu betapa muka wajah beliau itu seperti sepotong bulan purnama, ya, mereka nggak akan tuh Bu mengidolakan tadi artis-artis tadi. Kita nggak cinta atau anak-anak kita kurang cinta kepada Rasulullah atau cintanya hanya sebatas klaim, itu apa? Karena kurang ma'rifah. Ya, tapi kalau kita makrifah betul bagaimana akhlak beliau, bagaimana penampakan fisik beliau, itu otomatis secara manusiawi, secara fitrah, apalagi kulino, ya, weting trisno, jalaran saking kulino. Kalau betul kita sudah hafal betul kulino betul dengan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana fisik Rasulullah, pasti akan cinta itu secara otomatis. Tapi kalau enggak, maka tolong pada momentum Maulid Nabi ini kita evaluasi diri kita. Sudah semengenal apa kita kepada Rasulullah? Sudah berapa buku sirah yang kita baca? Ya, dikit-dikit nggak apa-apa. Dimulai dari yang paling ringan, Khulasah Nurul Yakin, ya, nanti meningkat lagi baca apa Ar-Rahiqul Makhtum, ya, meningkat lagi baca Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq. Banyak kitab-kitab sirah yang dikarang oleh para ulama dari Timur Tengah atau dari Nusantara, ulama klasik atau ulama kontemporer, banyak banget. Kita harus baca. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ittiba'u sunnatihi. Bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnah beliau. Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kalau kalian mengikuti Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian, akan mencintai kalian. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah itu bukan hanya sekedar bukti cinta kita kepada beliau, tetapi juga akan mendapatkan mahabbatullah, cinta dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, pada momentum Maulid Nabi hari ini kita perlu mengevaluasi diri juga, ya, sejauh mana kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, sunnah itu maknanya bukan
Yang kita maksud di sini bukan sunnah dalam mustalah para fuqaha, wajib, sunnah, ya haram, makruh dan lain sebagainya, bukan. Tapi sunnah yang kita maksud adalah ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau ma'usnida atau ma'ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Ada juga yang menambahkan au sifah khalqiyah wa khulqiyah. Segala sesuatu yang disandarkan, disanadkan, diriwayatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan beliau, perbuatan beliau, dan takrir beliau, muwafaqah beliau, persetujuan beliau atau ketetapan beliau akan sesuatu. Ada juga yang menambahkan sunnah itu adalah tadi, menambahkan selain 3 hal tadi adalah penjelasan tentang sifat Rasulullah, baik sifat akhlak ataupun sifat fisik. Ini yang penting untuk kita lakukan. Ya, penting untuk kita lakukan. Seumur hidup kita, ini banyak wajahnya wajah-wajah kolonial. Ya, kan ada generasi milenial, ada generasi kolonial yang merasakan penjajahan Jepang dan Belanda. Ya, sepanjang usia kita ini coba hitung berapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pernah kita baca atau kita dengarkan. Ini bukan hafal ya, angel kita ini dikon hafal. Baca saja atau dengarkan. Padahal ada banyak ribuan hadis yang sudah diriwayatkan dan sudah sampai kepada kita. Maka kalau ada one day one juz, 1 hari 1 juz baca Al-Quran, tolong mulai hari ini ada one day one hadis. 1 hari minimal baca 1 hadis. Bu, sampainya hadis kepada kita ini dengan perjuangan yang berdarah-darah. Ya, para perawi itu untuk meriwayatkan 1 hadis bisa melakukan perjalanan dari Madinah ke Baghdad, dari Baghdad ke Damaskus. Jauh. Dan dalam kondisi ketika itu transportasi masih terbatas. Belum ada pesawat, belum ada mobil. Perjalanan darat melewati gurun-gurun. Dan gak bisa janjian. Kalau sekarang kita mau datang ke rumah seseorang, janjian dulu, telepon dulu. Di rumah apa enggak? Ya, kita bisa WhatsApp, kita bisa minta Sherlock. Zaman dulu nggak ada. Taunya, wah ini perawi hadis, Ahmas misalnya, wah posisinya di sini. Ya kita ke sana dengan tanpa peta jalan, nggak ada mapnya. Ada banyak perawi-perawi hadis ketika sampai kepada perawi yang ingin diambil hadisnya, ternyata orangnya juga sedang pergi cari hadis di kota lain. Ada juga yang begitu sampai di rumahnya ternyata orangnya sudah wafat. Zaman dulu nggak ada kabar-kabar lelayon. Ya, di broadcast di WhatsApp, di media nggak ada. Nggak tahu kalau ini sudah wafat. Ada juga yang begitu sampai di rumahnya, dia mendapatkan orang yang mau diambil hadisnya itu ternyata melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tidak pantas diambil hadisnya. Apa bu? Ya, bohongin ayam. Ibu pernah bohongin ayam?
Bohongin suami mungkin pernah ya. Ya, ini bohongin ayam. Jadi tangannya begini-begini, ngomong kur 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 kur. Ya, tapi ternyata di tangannya nggak ada makanannya. Gara-gara itu dia tidak jadi ambil hadisnya karena dia ragu akan kejujurannya. Sebegitu itu orang meriwayatkan hadis. Maka dalam hadis ada ilmu jarh wa ta'dil. Itu ilmu isinya pujian dan celaan. Saya punya kitabnya. Ya. Di situ isinya nama-nama perawi dijelaskan. Ini sodu, jujur. Ya. Ini thiqah, terpercaya. Tapi ada juga sebagian perawi yang lain di situ dalam tanda kutip dikata-katain kadzab, pendusta, kathratul khata, banyak salahnya, kathratun nisyan, banyak lupanya. Ini kalau nulis nyatet nih banyak sakotnya. Ya, kayak jenengan ini sama-sama nulis nanti dikumpulkan beda-beda. Ustadz ngomong apa, yang ditulis apa. Itu sebegitunya tuh meriwayatkan hadis untuk sampai kepada kita. Kalau kemudian kita males membacanya, itu pengkhianatan kepada perjuangan para perawi hadis. Ya. Kalau mbah-mbah kita dulu bisa banyak alasan nanti ditanya oleh Allah. Kowe kok ora tau maca hadis kenapa? Gak iso maca. Ya, nggak ada kitabnya. Zaman dulu beli kitab hadis ya mahal. Tapi sekarang nggak ada alasan. Panjenengan semuanya punya HP? Hah? Punya HP? Semua HP-nya sekarang itu sudah HP Android. Ada yang masih pakai poliponik? Ya. HP-nya sudah poliponik, ada iPhone macam-macam, apa Android, iPhone, masya Allah. Itu banyak kitab-kitab hadis yang bisa di-download gratis di Play Store. Pun boten saged alasan kitab hadis larang regane. Gratis kita download. Bahkan sudah diterjemahkan. Kita nggak ada alasan lagi nggak bisa bahasa Arab ya Allah. Udah diterjemahin. Kurang apa coba? Maka ibu-ibu tolong ya, hari ini program kan mulai hari ini one day one hadis. Wah, saya capek kalau baca apa namanya HP. Sekarang sudah banyak dijual di mana-mana buku-buku hadis sekaligus terjemahnya. Kita usulkan di tempat kita masing-masing, di masjid kita masing-masing, setiap habis sholat dibacakan satu hadis. Nggak nyampe 5 menit. Baca satu hadis itu nggak nyampe 5 menit, 1 menit pun selesai kalau hadisnya pendek. Ya, sama terjemahnya banyak sekarang dijual. Arba'in Nawawiyah sudah ada terjemahannya, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, bahkan kitab-kitab apa namanya hadis yang besar-besar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya sudah ada terjemahannya. Gak ada alasan lagi tuh. Ya, maka tolong. Kemudian juga bagian dari ittiba sunnah kita seusia kita ini sudah harus mulai ngitung-ngitung kira-kira sunnah apa yang belum saya laksanakan. Para salafus soleh itu ya luar biasa, saking cintanya kepada Rasulullah mereka berusaha meniru apapun yang dilakukan Rasulullah. Ada seorang sahabat sepeninggal Rasulullah, ketika dia melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah, tiba-tiba dia muter di sebuah tempat gitu, muter-muter aja. Ketika ditanya sahabat yang lain, kowe nyapa? Ngapain kok muter-muter?
Dulu aku lihat Rasulullah melakukan hal yang sama di sini. Ditiru betul-betul. Orang itu kalau ngefans betul kepada orang lain, dia akan meniru apapun yang dilakukannya. Saya pernah dulu di pesantren ngefans banget sama seorang ustadz. Ya. Sampai cara jalannya pun saya ke bawah ngikuti cara jalan beliau. Sampai cara ngomong, cara ceramah, kata teman-teman saya, kok mirip gitu. Itu gak sengaja. Tapi kalau kita ngefans betul, mengidolakan betul, itu akan terbawa secara otomatis. Seperti anak-anak kita yang rambutnya ikut gaya artis-artis, cara pakaiannya. Ya, BTS Army itu, Bu. Ya, ketika kemarin COVID sempat bikin geger. Kenapa? Mereka lagi COVID, ya, lagi karantina, disuruh gak berkerumun. Mereka berkerumun ngelarisi McDonald atau KFC gitu. Sebabnya apa? Karena BTS itu ketika itu lagi jadi bintang iklan KFC atau McDonald, ya saya lupa. Ya. Kemudian mereka beli makanan yang diiklankan oleh artis idola mereka itu, ya. Kemudian bungkusnya bukan dibuang. Di bungkus itu ada gambar, ya, artis idolanya, BTS-nya, untuk dipamerkan bahwa aku bardukung. Ya. Gak dibuang tapi ditempel di kamar, dilaminating. Itu saking cintanya. Nah, kita sudah sebegitunya belum sama Rasulullah? Rasulullah itu gak pernah mukul istri, bapak-bapak, gak pernah marahin istri. Rasulullah itu juga umbah-umbah, isah-isah. Beliau memeras susu sendiri. Beliau kalau sandalnya putus nyambung sendiri. Ya. Rasulullah itu sayang kepada tetangga. Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wahdi jiranak. Jika kalian memasak masakan yang berkuah, maka banyakinlah kuahnya dan hadiahkan kepada tetangga kalian. Ini enggak ampun kuah itu. Ya. Itu hal-hal yang kecil kayak gitu. Wah, Rasulullah pernah siwakan jari ini. Aku tak coba tuku siwak terus siwakan. Rasulullah itu banyak sunah-sunah beliau yang kemudian para salafus soleh itu meniru meskipun hanya sekali seumur hidup. Nah, ini penting. Ya, sekali seumur hidup nggak apa-apa, paling nggak kita sudah pernah melakukannya. Rasulullah itu katanya puasa ayyamul bid. Wah, saya tak coba meskipun sekali. Jadi orang mati kuat poso, nggak apa-apa. Sekali coba. Rasulullah itu pernah puasa puasa Daud. Cobalah seminggu puasa Daud. Coba kita hitung-hitung sunnah apa yang belum kita lakukan, kemudian kita praktekkan. Kemudian yang terakhir, udah jam 8, sudah pada siap-siap. Yang terakhir, meskipun ini bukan betul-betul yang terakhir karena banyak bukti-bukti yang lain, tapi kita cukupkan 3 saja untuk bisa kita maksimalkan, adalah kathratus sholawat, memperbanyak sholawat. Sholawat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling unik dalam Al-Quran. Saya mau tanya, ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah sholat juga nggak? Hah? Sholat sama siapa?
Ketika Allah memerintahkan kita zakat, Allah zakat juga enggak. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah, Allah juga bersolawat. Bahkan Allah dan para malaikatnya sudah bersolawat lebih dulu. Maka ayatnya yang sering dibaca oleh para khatib apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi. Baru setelah itu kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Solawat itu sebenarnya isinya apa sih? Doa. Kita mendoakan Rasulullah. Padahal sebenarnya Rasulullah itu nggak butuh didoakan. Rasulullah itu maksum, terjaga dari kesalahan. Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala maqamam mahmud. Jadi didoakan atau tidak didoakan tetap akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jadi sebenarnya sholawat itu kebutuhan kita, ibu-ibu. Karena dengan mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan didoakan oleh beliau, oleh para malaikat, bahkan akan mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Muslim disebutkan, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sholawatnya 10 kali. Ingat, jadi yang membalas sholawat tadi bukan hanya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan kalau kita sholawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh beliau ke jasad beliau untuk bisa menjawab sholawat kita langsung. Ternyata bukan hanya Rasulullah yang balas, tetapi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekali tetapi 10 kali. Maka kalau kita hitung-hitungan, manusia itu kan hitung-hitungan. Ya, sebenarnya kalau kita sholawat kepada Rasulullah, yang butuh siapa? Kita. Yang untung siapa? Kita. Ya. Maka penting kita kuatkan sholawat kita. Tentu sholawat yang penuh dengan pemaknaan, penuh dengan mahabbah, penuh dengan cinta, penuh dengan rasa rindu kepada Rasulullah, dan tentu sholawat yang tanpa hulu. Karena banyak sholawat-sholawat yang kalimat-kalimatnya hulu, berlebihan, menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi makom beliau. Karena syahadat kita, syahadat yang kedua apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata-kata abduhu wa rasuluhu ini sekaligus menjadi sikap kita kepada Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah itu adalah apa? Seorang hamba. Kayak kita manusia juga. Jangan menempatkan Rasulullah yang seorang hamba itu pada maqamul uluhiyah. Ya, pada makom-makom yang sebenarnya itu adalah makom ketuhanan. Dia hamba. Tapi bersamaan itu wa rasuluh, Rasulullah ini bukan hamba biasa, ini adalah seorang rasul. Maka juga harus dihormati, dimuliakan, dicintai. Tapi mencintainya jangan berlebihan. Sampai mengatakan Rasulullah itu bisa ini, bisa itu, yang melebihi dari kadar kemampuan beliau sebagai manusia, sebagai hamba. Ini ya ibu-ibu sekalian, 3 hal yang penting untuk kita lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Yang pertama, kita kuatkan ma'rifatul Rasul. Kita semakin dalam mempelajari, mengenal ya
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita kuatkan ittiba sunnah kita ya dengan membaca hadis-hadis Rasulullah, kemudian mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, kita banyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sholawat yang penuh dengan pemaknaan, sholawat yang dilapisi dengan rasa cinta dan rindu, sholawat yang tidak berlebihan. Ya, mudah-mudahan setidaknya dengan 3 hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima cinta kita kepada Rasulullah dan mengganjar itu semua dengan cinta darinya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Aku ma tasmaun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.